Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kelas multimedia. Kali ini saya ingin membahas seputar aplikasi Photoshop. Sebelum lebih lanjut lagi, buat kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di kelas Photoshop. Setelah itu klik juga tombol lonceng ini agar selalu mendapatkan notifikasi seputar video terbaru yang ada di kelas multimedia. Ini masih belum ganti ya namanya, ntar akan diganti kelas multimedia. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan. Jadi di Photoshop ini saya menggunakan Photoshop CS6. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah pelajaran tentang filter. Jadi di filter ini selain yang ada di bawaan dari Photoshopnya, kita bisa menambahkan filter tambahan. Itu salah satunya itu filter topaz. Nah, apa sih fungsinya filter topaz? Nah, kita akan langsung melihat secara langsung. Sebelumnya saya buka dulu gambar yang ingin diedit. Ntar dulu saya cari gambarnya. Aduh, saya rada lupa naruhnya di mana nih. Oh, ini ya. Nah, misalnya foto ini ya. Nah, jadi filter topaz ini tidak ada di bawaan, jadi ini harus download dulu. Kalian bisa download. Setelah download baru diinstal. Oh iya, sebelum mau install ya, lalu ini contoh softwarenya. Ini topaz itu banyak macam sekali ya, banyak sekali macamnya. Untuk menginstal topaz ini, aplikasi sebenarnya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi kalau aplikasinya masih terbuka, itu tidak akan instalannya akan gagal. Minta dikeluarkan dulu aplikasi Photoshopnya. Nah, kita next, install seperti biasanya. Saya pertama akan install Topaz Adjust 5 Finish. Nah, setelah itu baru kita buka lagi Photoshopnya. Lalu, nah ini aplikasi Photoshopnya dibuka. Nah, kita cek filter. Nah, di sini ada Topaz Labs. Jadi sebelumnya kan tidak ada. Setelah diinstal ini akan muncul filter tambahan Topaz Labs. Setelah itu kita buka gambar yang ingin diedit tadi. Nah, kita coba masuk ke filter Topaz Labs. Di sini ada Topaz Adjust 5. Ini baru saya install satu. Jadi ntar kalau ini diinstal semua, ntar akan muncul di sini semuanya. Tapi ini filter ini tidak akan bisa dipasang kalau Photoshopnya portable. Jadi kalau portable itu ntar dia tidak akan muncul, tidak mau. Jadi harus yang full, aplikasi yang fullnya. Jadi fungsi Topaz Adjust 5 ini bisa membuat gambar lebih hidup lagi. Kita akan cek, akan coba maksudnya. Nah, ini keterangannya bisa kalian baca. Udah skip. Nah, di sini ada macam-macam menunya, ada collection, present, global, adjustment. Di sini nih misalnya kan adjust 4 ini memiliki settingan khusus yang sudah di set. Nah, misal di sini ntar di presentnya macam-macam. Misalnya klasik, ntar berubah lagi settingannya macam-macam lagi. Kalau di sini settingan secara manualnya ya. Jadi kita nggak ngikutin yang ini. Kalau ini manual aja. Kalau ini udah di setting dari sananya, kita tinggal pilih aja. Misalnya segini masih kurang bagus ya, tinggal diatur aja di ininya manualnya. Tuh kan berubah.
setiap kita berubah-berubah ini otomatis tuh. Ini untuk melihat gambarnya, ini untuk memperbesar gambar atau memperkecil. Ini untuk latarnya. Tuh, kalau ini untuk di fullin. Jadi sebenarnya cuma di sini ini sama ini aja ya. Itu mainannya di situ aja. Nah, untuk gambar lebih hidup lagi kita bisa coba satu persatu menu yang ada di collection. Untuk setiap gambar terkadang settingannya berbeda ya. Nah, ini kan saya akan coba pakai yang ini. Nah, ini nih. Oh, ini jadi gambarnya nampak kelihatan lebih hidup lagi. Ini kalau geser-geser dari sini ya. Ini pengen dikecilin. Tuh, ini sebelumnya kayak gini. Setelah pakai efek topaz seperti ini. Ini tinggal di setting di sini untuk mendapatkan gambar yang lebih bagus lagi. Jadi ini lebih detail lagi ya settingannya. Sebenarnya sih hampir sama kayak Photoscape, tapi ini lebih detail. Kalian bisa setting sesuai yang diinginkan saja. Nah, ini misalnya kita udah oke, cukup. Nah, ini hasilnya. Kita cek sebelumnya seperti ini. Ini kan kelihatannya seperti kurang hidup ya. Nah, kalau ini tampak lebih enak dilihat lah. Tuh. Langitnya juga lebih terlihat, nggak kayak ini tuh putih. Ini juga gambar cadinya lebih jelas. Kita save. Nah, selanjutnya kita coba ke gambar yang lain. Terus ada gambar ini. Nah, ini juga kita akan coba. Kita potong dulu. Ini fotonya orang ya, jadi maaf kalau dipakai. Saya sayang moto cuma objeknya orang lain. Nah, kita coba pakai filter topaz lagi. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi pohonnya kelihatan lebih hijau dibandingkan sebelumnya. Oh, langitnya juga. Ini kita coba edit dari sini. Nah, jadi nampak lebih hidup lagi. Jadi diedit sesuai kebutuhan saja. Nah, ini tuh nampak lebih enak dilihat dari foto sebelum diedit. Foto jadi lebih hidup. Kita oke. Nah, ini sesudah dan sebelum. Kan. Oke, kita save lagi. Kita coba gambar yang ketiga ya.
gambar ini. Nah, kita pakai filter topaz lagi. Kita coba ke yang lain di vibrance. Tuh. Banyak sekali macamnya, bisa kalian coba. Ini kalau mau terlihat apa namanya, senja juga bisa, jadi itu. Seperti foto jadul juga bisa dari sini, ada settingannya. Hitam putih. Kita setting lagi dari sini manualnya. Jadi terlihat lebih detail, lebih hidup. Oke. Sebelum dan sesudah. Mantap. Filter topaz ini sangat membantu memperbaiki foto-foto kita yang diambil kurang bagus. Nah, ini fungsi dari Topaz Labs. Jadi dari filter ini kan banyak macamnya tuh. Bisa ditambah apa namanya? Misalnya Topaz Lab Topaz Adjust digabung dengan yang clean, bisa digabung dengan ini. Jadi ntar hasilnya akan lebih bagus lagi. Kalian bisa install satu persatu. Dan selanjutnya ntar saya akan memberikan video tutorial tentang Topaz Lab selanjutnya yang ini akan saya jelaskan. Jadi untuk sementara di sini saya akan menerangkan yang Topaz Adjust 5 dulu. Ntar selanjutnya yang ada di sini semuanya akan saya jelaskan. Jadi intinya jika ingin menginstal, ini bisa diinstal di CS3, CS4, CS5 bisa semua. Yang penting jangan di Photoshop yang portable ya. Dan pastikan saat menginstal aplikasinya tidak dijalankan. Nah, sekian saja. Buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa di like videonya. Buat kalian yang ingin belajar Photoshop, bisa cek di sini tutorialnya macam-macam, dan aplikasi lain seperti 3D Max atau edit video juga ada di sini. Yang ingin request silakan di komen. Ntar insya Allah akan dibuatkan jika saya bisa. Oke, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.